Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman Forsa khususnya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini sesuai dengan yang direncanakan bahwa akan ngobrol asik ya bersama narasumber. Kita akan ngobrol dengan membawakan temanya sesuai lirik lagu Rhoma Irama, yaitu mari bernyanyi dan gembiralah tapi tetap dalam kesopanan dan iman. Nah, sebelumnya akan saya bacakan dulu biodata narasumber. Biodata narasumber saya bacakan: nama Fitriadi Siraj, tempat tanggal lahir Kuningan 17 April 1975. Kegiatan sehari-hari mengajar di 1. Pesantren Mursidul Falah Tanjung Sari Kuningan, Pesantren Raudatul Tholibin Lengkong Garawangi Kuningan, Majelis Ilmi Wazikri Assalam Citambah Kuningan, Majelis Taklim di wilayah Kuningan, dan sebagai Imam Masjid Agung Syiarul Islam Kuningan, juga sebagai Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kabupaten Kuningan. Tentu teman-teman udah nggak sabar nih pengen segera nanya, tapi sebelumnya berkaitan dengan tema yang akan kita bawakan, yaitu mari bernyanyi dan gembiralah tapi tetap dalam kesopanan dan iman. Diingatkan dulu lagunya yang mana nih? Lagunya adalah lagu seni karya Rhoma Irama. Sepintas ya, 2 menit sekitar kita simak lagunya seperti apa. Lagu seni di mana di dalamnya ada mari bernyanyi dan gembiralah tapi tetap dalam kesopanan dan iman. Luar biasa memang kalau Bang Haji menciptakan lagu itu syarat dengan makna. Dari mulai dalam kandungan, kelahiran, kehidupan, percintaan, kematian, bahkan sampai kehidupan setelah kematian pun dia ciptakan lagunya sampai lebih 1000, sampai kiamat pun ada. Luar biasa. Baik, yang nggak sabar nih, saya mau menyapa Ustadz dulu yang sudah hadir di samping kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana keluarga juga sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ustadz, sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami Forsa Kuningan Ustadz bisa hadir di tengah-tengah kesibukan ini. Mudah-mudahan sehat selalu, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kita tetap dalam amin. Ustadz, sebelum saya nanya lebih banyak, kita kan formatnya ngobras nih Ustadz. Kalau Ustadz biasa tahu sih yang serius-serius, kali ini saya ajak bercanda deh. Sebelum ditanya lebih banyak, saya mau tahu dulu nih Ustadz, seberapa banyak sih Ustadz tahu tentang Rhoma Irama dan lagu-lagunya, seberapa banyak Ustadz? Kalau saya pribadi tahu tentang Rhoma Irama mungkin sejak saya lahir gitu ya. Oh gitu? Sejak saya lahir, karena keluarga saya juga fans berat lagu-lagu Rhoma Irama. Bahkan koleksi lagu-lagu Rhoma Irama kaset itu sampai volume 12 itu ada. Masya Allah. Zaman dulu masih kaset pita itu ya Ustaz? Kaset pita, itu kaset pita. Kebetulan kan saya masih kecil, itu saya punya kakak. Kakak-kakak saya itu yang perempuan terutama itu ngefans banget. Saya kalau ada
misbar itu teh. Kalau dulu itu ada misbar ya. Gerimis bubar gitu. Gerimis bubar itu. Layar tancap gitu teman-teman. Layar tancap gitu. Itu ada kalau sudah Rhoma Irama udah wajib pokoknya. Jual endok, jual apa buat tiket masuk itu. Nonton Rhoma Irama luar biasa. Dari kecil gitu. Sudah mengenal. Dari kecil memang justru mengenal Rhoma Irama itu dari kecil ya. Alhamdulillah. Cuman waktu kecil itu mengenalnya bukan Rhoma, Oma. Oh, Oma. Iya betul, dulu memang namanya Oma. Rhoma itu RH itu singkatan dari Raden Haji Oma Irama. Ustadz memang luar biasa, dari Ustadz kecil sampai sekarang Rhoma Irama masih eksis meskipun usianya sudah tidak muda lagi, beliau masih tetap eksis di stasiun televisi Ustadz dengan alhamdulillah kesehatannya, suaranya juga masih stabil, luar biasa. Terima kasih Ustadz. Ustadz masih ada pertanyaan lagi masih sebelum ke mari bernyanyi dan gembiralah itu Ustadz. Kalau kita para musisi gitu ya Ustadz ya, apalagi Porsa nih para penggemarnya, mendengar nama Rhoma Irama sudah jelas ini kebesaran namanya sudah tergambar, apalagi dengan karyanya dia jelas seorang raja dangdut gitu ya. Sementara kalau Ustadz kan di lingkungan pesantren, di lingkungan yang lebih agamis mungkin kan jarang nyetel lagu-lagu dangdut pada umumnya, lagu Rhoma, sehingga nama Rhoma Irama mungkin di kalangan pesantren tidak sebesar yang kami kenal. Tapi saya ingin tahu nih sepengetahuan Ustadz, seberapa besar sih nama Rhoma Irama, sepengetahuan Ustadz, nama besar Rhoma Irama di belantika musik dan dakwah? Yang saya tahu Rhoma Irama itu sebagai seorang raja dangdut. Itu sudah raja. Nah itu. Kemudian qadarullah saya juga dari sejak kecil kan sering mendengar lagu-lagu beliau. Kemudian saya di usia keluar MTS itu mondok di Lengkong. Kemudian 4 tahun kemudian saya pindah ke Sarang, ke Rembang. Di Rembang, Jawa Tengah, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang namanya Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau sudah nyetel itu udah lagu Rhoma Irama pasti. Oh gitu. Rhoma Irama Idalai lagu itu. Meskipun di pesantren nama Rhoma Irama di pesantrennya tidak. Oh tidak. Di pesantrennya tidak. Tapi kan di lingkungan masyarakatnya itu. Pokoknya kalau jalur Semarang Surabaya bis itu mesti disetel itu Rhoma Irama. Rhoma Irama. Ya. Kemudian di warung-warung kalau kita makan santri itu kan makan kan di warung. Kalau di Sarang itu di warung. Nah itu tempat-tempat ngopi kita, tempat makan kita nyetel itu ya Rhoma Irama gitu. Bukan lagu dangdut yang lain. Nggak ada, bahkan maaf gitu. Pop jazz itu nggak ada. Di sana di tempat kami gitu, di pesantren kami gitu. Dan ketika liburan biasanya nyetel musik juga di itu. Kalau bersama dengan anak-anak kampung itu, ya yang disetel Rhoma Irama itu. Biasanya lagu apa tuh Ustaz? Banyak sih. Ada lagu favorit Ustaz? Ada. Lagu apa tuh? Lagu favorit saya itu Keramat. Keramat, luar biasa. Karena ada lagu favorit, nanti saya kerjain Ustaz ini. Nanti saya kalian suruh nyanyi coba. Kapan lagi ngerjain Ustaz ini? Ustaz, berarti memang nama besar Rhoma Irama itu tidak hanya di Indonesia ya, luar negeri juga luar biasa dari perjalanan yang sekian puluh tahun. Baik Ustaz, kembali nih. Berdakwah itu kan bisa melalui berbagai media ya Ustaz. Apalagi sekarang media yang begitu banyak melalui internet, terutama media sosial juga banyak. Kalau dulu awal-awal pertama kalau dilihat dari pelajaran sejarah nih Ustaz, pertama masuk Islam disiarkan di Indonesia ada yang melalui kesenian wayang kulit gitu. Nah sekarang juga banyak media-media yang mengangkat dakwah itu sendiri. Tidak terkecuali TikTok Ustaz. Artinya berdakwah itu salah satunya dengan berkesenian. Lirik lagu seni yang tadi diputarkan karya Rhoma Irama, saya ingatkan kembali ada liriknya yang begini Ustaz. Kira-kira beginilah, kalau saya kan suaranya nggak mirip Rhoma. Wahai teman, kita adalah bangsa yang berketuhanan.
tentu tak patut bersikap seperti setan. Kita adalah bangsa yang berkemanusiaan, tentu tak patut bersikap seperti hewan. Kemudian di akhir lagu tersebut ada kalimat, mari bernyanyi dan gembiralah tapi tetap dalam kesopanan dan iman. Nah ini nih yang jadi tema kita malam ini dalam acara ngobras ini Ustadz, ngobrol asik. Kalau teman-teman rompal Ustadz, kalau dengar lagu tadi mari bernyanyi dan bergembiralah tapi tetap dalam kesopanan dan iman, mereka langsung teriak begitu. Jadi pertanyaannya begini Ustaz, bolehkah kita mensiarkan agama atau berdakwah melalui kegiatan bermusik? Ya diulangi, barangkali teman-teman yang masih agak sinyal-sinyalnya. Bolehkah kita mensiarkan agama atau berdakwah melalui kegiatan bermusik? Nah, kaitan pertanyaan tersebut, silahkan Ustadz menjawab seluas-luasnya Ustadz, biar teman-teman kita juga sambil menyimak. Silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan berdakwah yang pertama yang akan kami jelaskan bahwasanya kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu untuk apa? Apa tugas kita? Saya ingat waktu saya melaksanakan ibadah haji sebagai tamu undangan dari Kerajaan Arab Saudi tahun 2015 itu, saya bersama dengan para mu'alaf, para misionaris, mantan misionaris, para pendeta, mantan misionaris yang mereka sudah memurtadkan ratusan orang. Kemudian mereka mendapatkan hidayah masuk Islam. Pas lagi mabit di Mina, pas ada kejadian peristiwa terowongan Mina itu, saya ngobrol dengan seorang mantan misionaris yang sudah beralih namanya Abdurrahman. Dia dari Manado, dia tugasnya di Yogyakarta. Saya nanya kepada beliau, saya lupa nama sebelumnya itu apa. Saya ingat nama Islamnya yaitu Abdurrahman. Saya nanya, Pak, kenapa Anda masuk Islam? Padahal Anda sudah menjadi pendeta yang levelnya sudah tinggi, levelnya sudah tinggi, gajinya udah gede. Kenapa Anda tertarik masuk Islam? Kemudian beliau mengatakan bahwasanya saya itu dari sejak dulu saya memiliki 3 pertanyaan yang sulit saya nggak temukan jawabannya. Sudah saya cari di Injil. Kalau ada Injil, saya cari di Injil, saya nggak temukan. Katanya ada Injil di Yunani, saya sampai ke Yunani. Katanya di Korea, saya ke Korea, buka-buka Injil, ternyata tidak ada. Dan saya cari di kitab-kitab yang lain pun tidak ada. Dan kemudian ketika saya iseng-iseng baca Al-Quran, kemudian saya lihat terjemahannya, ternyata jawabannya ada di dalam Al-Quran. Luar biasa. Saya nanya, kata saya, Pak, apa 3 pertanyaan itu? Saya juga penasaran gitu. Beliau mengatakan bahwasanya sejak dulu saya memiliki 3 pertanyaan. 1, saya itu dari mana? Yang kedua, saya sedang di mana? Yang ketiga, saya akan kemana? Dari mana? Dari mana? Sedang di mana? Dan akan kemana? Itu 3 pertanyaan prinsip beliau. Jadi kalau orang-orang pintar itu kan mereka berpikir sampai ke situ. Tidak hanya hidup aja gitu, enggak. Gitu. Itu enggak. Begitu saya buka Al-Quran, saya temukan jawabannya di Al-Quran. Masya Allah. Jadi di kitab-kitab yang lain nggak ada. Beliau hafal gitu. Beliau udah biasa baca Alkitab itu. Jadi 3 pertanyaan itu, dari mana, sedang di mana, dan akan kemana. Nah kalau saya lemparkan kepada Teh Teti, kira-kira saya itu dari mana? Kita itu dari mana? Sedang di mana? Dan akan kemana? Saya juga penasaran gitu ya. Saya juga penasaran. Pak, itu Anda temukan di Al-Quran yang mana? Pasti antum juga udah tahu katanya jawabannya.
udah hafal ayatnya. Tapi hafal nggak ayatnya? Enggak ya. Dari mana? Sedang di mana akan kemana? Kata saya, enggak, saya nggak hafal. Tapi saya coba jawab, Ustaz. Saya dari ruang tamu, sekarang sedang di sini siaran dan nanti akan ke kamar tidur. Baik. Tapi kalau yang jawaban itu nggak ada di Al-Quran ya. Dia temukan di Al-Quran. Makanya saya tanya, kata saya, yang di Al-Quran yang mana ya? Yang mana ya? Antum juga pasti udah tahu. Ini familiar kok. Hak saya nggak tahu, kata-kata saya itu. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya saya temukan di Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sudah terjawab dua. Dari mana dan akan kemana? Sedangnya belum. Nah, terus pertanyaan yang kedua, yang kita itu sedang ada di mana, untuk apa, itu bagaimana? Itu juga saya temukan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran begitu saya buka, ini yang saya cari, kata beliau. Saya temukan ada kalimat dalam Al-Quran itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Subhanallah. Kalau menurut kita itu biasa. Kita biasa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita biasa. Bahkan hafal kita. Tapi bagi orang-orang yang berpikir itu sangat luar biasa. Itu sangat filosofinya sangat tinggi itu, sehingga mereka tahu arah. Saya itu dari Allah, diciptakan oleh Allah di sini untuk beribadah kepada Allah, dan saya akan kembali kepada Allah. Kaitannya dengan pertanyaan dari Teteh tadi, bahwasanya kita itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ada 3 tugas pokok yang diemban manusia. Ada 3 tugas pokok yang diemban setiap manusia, bukan ustadz saja. Setiap manusia, semua manusia itu mempunyai 3 tugas pokok diciptakan di muka bumi ini. Yang pertama adalah tugas manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Yang pertama sebagai khalifah. Khalifah itu ngurus bumi, ngurus dunia. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Mengurus. Makanya nggak boleh, yang namanya ngurus itu kita harus urus manusia. Tidak boleh kita berbuat kerusakan sedikit pun di muka bumi ini. Kama qala, sebagaimana yang diucapkan oleh Mbak Roma, bagaimana? Yang kita nggak boleh membuat kerusakan di muka bumi ini. Ada kan ya? Ada dalam lagunya. Ada semuanya oleh Mbak Roma. Itu luar biasa. Jadi yang pertama tugas pokok manusia adalah khalifah. Yang kedua tugas manusia itu adalah beribadah. Di dunia jadikan semuanya sebagai ladang ibadah. Kerja kita, tidur kita, makan kita, karuhan ibadah kita, sholat dan yang lain sebagainya, itu jelas ibadah makhluk. Ngurus suami juga. Ngurus suami luar biasa. Ngurus anak juga. Ngurus anak. Tidaklah seorang wanita, seorang ibu menyisiri anaknya kecuali akan rontok dosa-dosanya. Tidaklah seorang wanita mencuci pakaian suaminya, anak-anaknya, kecuali dosa-dosanya akan berguguran beserta dengan kotoran yang keluar dari baju tersebut. Tapi nggak boleh ngomel-ngomel ya Ustaz. Biasanya ibu-ibu harus anaknya ngompol, kamu tuh kotor-kotoran. Harus ridho ya gitu. Makanya harus karena Allah gitu. Ya. Makanya harus tahu dulu. Jadi itu biasanya kalau yang ngomel-ngomel karena tidak tahu pahalanya. Jadi pahalanya hilang Ustaz? Pahalanya ya hilang kalau gitu. Makanya harus
bukan berarti nggak boleh ngomel. Iya. Kalau ngomel itu manusiawi lah. Kalau ngomel cuman jangan kebangetan ngomelnya. Jangan kebangetan. Beribadah. Kemudian yang ketiga, tugas pokok manusia selain beribadah adalah berdakwah. Gitu. Tugas pokok manusia adalah berdakwah. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran banyak, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu bijak. Bijak. Jadi kalau bijak itu begini, kita itu harus tahu situasi dan kondisi ya. Kalau bijak itu harus tahu situasi dan kondisi. Kalau ada orang nggak mau sholat, nggak mau sholat, kerja mulu nggak mau sholat, umpamanya, diajak sholat. Jadi kalau orang lapar gitu, orang lapar. Kalau orang lapar jangan diajak sholat. Orang lapar kasih makan dulu. Udah kasih makan baru diajak sholat. Orang lapar diajak sholat ya nggak mau. Ngomel-ngomel itu. Protes. Bukan kong, sholat nggak sholat neraka kamu. Ya salah caranya. Makanya hikmah bil hikmah. Kalau orang yang ahli seni, jangan langsung diajak. Sok kita masuk melalui dunia seni. Makanya Islam masuk ke Indonesia melalui para wali. Sebagian ulama mengatakan melalui Wali Songo. Wali Songo. Wali Songo itu, malah saya ingat kisah Sunan Bonang ya. Sunan Bonang di Tuban. Sunan Bonang di Tuban itu ketika Sunan Bonang masuk di Tuban itu marak yang namanya judi. Judi itu sudah biasa. Dalam Al-Quran ada ya judi. Tapi waktu itu belum adanya kesini lagu judinya. Oh, iya. Judi masa kesini judi ya. Kesini. Ya judi tet gitu ya. Yang ingatnya tetnya aja gitu ya. Itu anggota Pursa juga itu ya. Oh iya betul. Iya. Judi Sunan Bonang zaman itu. Iya. Jadi Sunan Bonang itu masuk ke situ dilihat, wah ini orang judi semua. Judi itu udah menjadi suatu tradisi kebiasaan yang sulit untuk dilepaskan. Dan mereka penyembah berhala ya saat itu, belum mengenal Tuhan. Akhirnya Sunan Bonang kemudian beliau memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta ditunjukkan jalan, kemudian masuk ke area itu. Judinya apa sih? Oh, judinya gini. Kemudian beliau diberi kelebihan oleh Allah, beliau ikut judi. Setiap beliau judi menang, terus menang sampai kukud semua gitu. Kukud. Ustaz tahu kukud juga Ustaz? Kukud dulu juga kan suka adu kaleci saya juga ya. Gitu. Ustaz sekarang bahasanya bangkrut gitu. Oh bangkrut, iya benar. Iya. Bangkrut sampai bangkrut semuanya, kalah semuanya. Akhirnya mereka melihat Sunan Bonang kok kalau itu ngadu menang mulu. Mereka nanya, itu apa rahasianya? Nanti saya kasih rahasianya. Ke rumah aja kalau mau rahasianya ke rumah. Itu mereka datang berbondong-bondong ke rumah. Rahasianya, saya selalu bismillah. Saya menyebut nama Allah Tuhan saya. Allah itu siapa? Tuhan. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Disampaikan dakwah kepada mereka. Mau juga bismillah gitu. Jadi kemudian akhirnya mereka disyahadatkan. Akhirnya lama-lama tertarik. Akhirnya mereka kemudian menjadi pengikutnya Sunan Bonang, menjadi muslim yang baik. Bahkan Sunan Kalijaga, dalam ceritanya Sunan Kalijaga itu di situ mempunyai suara yang sangat bagus, yang namanya di daerah Demak dan daerah Jawa Tengah itu yang menjadi hiburan yang favorit itu kan wayang. Iya, wayang. Nah, jadi kalau dulu itu yang namanya wayang itu nggak ada. Jamus Kalimusada itu nggak ada gitu, nggak ada. Cepot udah ada Ustaz, cepot. Cepot mah udah ada. Kalau bahasa Jawa Tengah bukan cepot tapi. Nah kemudian akhirnya beliau mengadakan konser dan Allah berikan suaranya itu sangat bagus sebagai mendalam sehingga ketika suara beliau itu terdengar orang-orang tertarik. Wah ini ada dalam baru bagus. Kemudian mereka mau masuk, tapi kan harus bayar tiket. Nah tapi oleh beliau tiketnya itu tidak dengan uang, tapi tiketnya itu dengan 2 kalimat syahadat. So, boleh nonton, tapi ucapkan hanya satu syaratnya, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah kemudian mereka pun masuk
Mereka pun masuk mendengarkan, dan di dalam wayang itu, kalau biasanya perang dan yang lain sebagainya gitu, masukkan nilai-nilai agama di situ, memberikan pelajaran-pelajaran agama di situ melalui wayang, melalui seni di situ. Makanya sudah dicontohkan oleh beliau para wali ya, oleh para wali pendahulu-pendahulu kita. Makanya Islam datang ke Indonesia itu dengan damai, bukan dengan peperangan, bukan dengan apa, tapi dengan damai, membaur di Indonesia. Nah, kemudian kaitannya dengan bagaimana berdakwah dengan seni, Sudah saya kasih contoh tadi bagaimana para wali berdakwah dengan seni. Mereka masukkan sampai dengan jimat, layang, kalimat sada itu, kalimat sodok gitu, itu dari 2 kalimat syahadat ya. Jamu selain kalimat sada itu. Nah, itu kemudian bukan hanya zaman itu, sebetulnya zaman Rasulullah itu sudah ada. Ada seorang sahabat Nabi, orang Ansor yang bernama Abdullah bin Rawahah. Itu dia sebelum masuk Islam adalah seorang penyair. Penyair itu artinya tukang nyanyi. Itu tukang nyanyi. Jadi di pasar Uqad itu setiap tahun ada pasar Uqad di Mekah. Itu para penyair-penyair datang dan konser di situ. Dan yang paling bagus akan mendapatkan hadiah yang sangat besar di pasar Uqad itu. Nah, ini salah satunya adalah penyanyi itu adalah Abdullah bin Rawahah, Hasan bin Thabit di antaranya. Nah, kemudian Abdullah bin Rawahah itu adalah penyanyi, pencipta lagu, kemudian mensyairkan lagunya, mendendangkan lagunya juga. Begitu beliau masuk Islam, dan beliau masuk Islam dari kalangan para sahabat Ansor itu, termasuk dari 12 yang mengikuti Bai'at Aqabah. Kemudian beliau, Abdullah bin Rawahah ini, beliau ketika sudah masuk Islam, oleh Nabi gak dilarang. Menyanyinya oleh Nabi gak dilarang, bahkan oleh Nabi disuruh teruskan, tapi diarahkan oleh Nabi, kalau dulu kau membuat lagu-lagu dengan lagu-lagu yang percintaan, hanya percintaan saja, hanya penyembahan tentang dewa dan yang lain sebagainya, tapi oleh Nabi diarahkan, yaitu yang mengandung unsur tauhid, yang mengandung unsur dakwah. Sampai satu ketika, pada satu hari Rasulullah SAW sedang duduk beserta dengan para sahabat. Tiba-tiba datang Abdullah bin Rawahah. Lalu Nabi bertanya kepada Abdullah bin Rawahah, apa yang kau lakukan jika engkau hendak mengucapkan nyanyian, lagu ataupun syair? Kemudian Abdullah bin Rawahah mengatakan, aku merenung dulu, kemudian baru aku ucapkan. Jadi aku merenung dulu, berpikir, baru aku ucapkan. Kemudian setelah itu merenung sejenak, tiba-tiba Abdullah bin Rawahah membuat satu syair yang spontan. Dalam syairnya itu, wahai putra Hashim, maksudnya kepada Rasulullah, sungguh Allah telah melebihkanmu dari seluruh manusia dan memberimu keutamaan di mana orang lain takkan iri, dan sungguh aku menaruh firasat baik yang kuyakini pada dirimu, suatu firasat yang berbeda dengan pandangan hidup mereka. Seandainya engkau bertanya dan meminta pertolongan kepada mereka untuk memecahkan persoalan, tiadalah mereka hendak menjawab atau membela. Karena itu Allah mengukuhkan kebaikan dan ajaran yang kau bawa, sebagaimana telah mengukuhkan dan memberi pertolongan kepada Nabi Musa. Mendengar syairnya, lagu spontan yang disampaikan oleh Abdullah bin Rawahah, Rasulullah merasa gembira, senang dan ridho beliau. Sampai Rasulullah kemudian bersabda, dan kamu pun akan diteguhkan oleh Allah, kata Rasulullah. Kemudian namun satu ketika Abdullah bin Rawahah itu dibuat sedih. Satu ketika dibuat sedih dan dibuat berduka karena turun ayat di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu para penyanyi. Ada satu surat dalam Al-Quran namanya Asy-Syu'ara, artinya para penyanyi, penyanyi. Nah, dalam Asy-Syu'ara ayat 224 Allah berfirman, wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, yang artinya dan para penyair dan para penyanyi, kebanyakan pengikut mereka adalah orang-orang yang sesat. Waduh, belum selesai, tenang, belum selesai. Ya, belum selesai, kan masih baru 224 sampai 227 nanti.
Kebanyakan para penyanyi pengikut mereka adalah orang-orang yang sesat. Silahkan dibuka di surat Asy-Syu'ara ayat 224. Nah, sehingga Abdul bin Rawah ini berduka. Dia seorang penyanyi, dia seorang penyair, gitu. Nah, namun setelah itu kedukaan beliau terhibur dengan turun ayat yang berikutnya di 227. Allah berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma dzulimu wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyahum qalbin yanqalibun. Kecuali, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kecuali orang-orang, maksudnya para penyair ya. Kecuali para penyanyi, para penyair yang beriman kepada Allah dan beramal soleh dan banyak mengingat nama Allah, menyebut nama Allah dan menuntut bela sesudah mereka dianiaya. Artinya mereka akan mendapatkan pertolongan setelah mereka dianiaya. Wa sayaqlamul ladzina dzalamu ayyahum qalbin yanqalibun. Jadi setelah mendengar itu, beliau merasa senang. Ketika mendengar ayat yang berikutnya, ternyata ada yang dikecualikan, yaitu para penyanyi. Ini menjelaskan tentang para penyanyi surat Asy-Syu'ara ini. Kecuali para penyanyi yang mereka beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, wa dzakarullaha katsiran, dan banyak berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ustaz, sedikit karena penyair itu, ya. Saya juga ada sedikit syair Ustaz. Gimana? Beli selasi di pasar Ahad. Cakep. Terima kasih Ustaz. Segitu doang. Lanjut Ustaz. Itu diantara contoh ya, diantara contoh. Jadi maaf muskilah, nggak masalah, asalkan nanti ada rambu-rambu ya, ada rambu-rambu yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Gitu, ada rambu-rambu, karena musik itu sendiri memang ada khilaf ulama, ada memang beberapa jenis alat musik yang memang dilarang, ada beberapa yang disebutkan gitu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya tergantung penerapannya, tergantung pemakaiannya. Kalau dipakai untuk dakwah, ya kenapa tidak? Kalau dipakai untuk, sebagaimana ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah disambut oleh orang-orang Ansor dengan apa? Dengan rebana, tola al badru alaina, itu yang terkenal. Kemudian Rasul juga Rasul kan menikah dengan Aisyah. Aisyah itu ketika menikah dengan Rasulullah kan masih usia belia gitu. Jadi masih sifat kekanak-kanakannya ada. Satu ketika ada orang Habasyah yang menyanyi-nyanyi gitu, menyanyi joget di depan itu. Kemudian Aisyah pengen lihat oleh Rasulullah. Rasulullah itu romantis orangnya. Rasulullah itu walaupun sudah berumur, itu romantis orangnya. Silakan. Nah, ketika melihat orang Habasyah yang sedang menyanyi-nyanyi gitu, datanglah Abu Bakar. Melihat Aisyah sedang menonton orang yang sedang nyanyi itu, dihardik oleh Abu Bakar. Putranya, Aisyah itu kan putranya. Walaupun istrinya Rasulullah, tapi Aisyah itu adalah putranya Abu Bakar. Ketika dihardik oleh Abu Bakar, kemudian dibela oleh Rasulullah. Biarkan wahai Abu Bakar, biarkan dia dibela oleh Rasulullah sampai selesai menonton penyanyi itu. Cuman memang ada batasan-batasan ya. Ada batasan-batasan di dalam nyanyi, jangan seronok, jangan mengumbar aurat dan yang lain sebagainya, hal-hal yang yang tadi disebutkan bahwasanya tapi tetap dalam kesopanan dan iman. Itu garis bawahnya. Kalau Forsa, khususnya Forsa Musik Kuningan, memang karena merujuknya ke Rhoma Irama Ustaz, kita nggak ada yang bajunya pendek-pendek. Semuanya insya Allah mengikuti arahan. Kalau baju pendek sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau baju pendek kan gitu, yang lihatnya di rumah gitu untuk suami gitu ya. Kalau untuk di rumah mah jangan pakai baju panjang ya. Kalau di rumah pakai baju panjang, jatuhnya bukan lagu Rhoma Irama Ustaz. Jatuhnya lagunya Haredang.
Lanjut Ustaz, lanjut. Saya kira cukup. Oh iya, luar biasa pemaparannya. Jadi kesimpulannya tadi kita itu harus sadar dari mana, sedang di mana, mau kemana. Bukan dari ruang tamu sedang di sini mau ke kamar. Kemudian manusia itu punya kewajiban, yang satu sebagai khalifah, pengurus, kemudian beribadah, dan yang ketiganya dakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya tugas ustadz, kiai, mubalik, bukan. Semua tapi setiap kita itu wajib berdakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Bisa ceramah ya ceramah. Iya. Bisa ngagung gergen ya ngagung gergen. Betul. Bisa cambrutnya cambrut. Betul. Cambrut masa dakwah. Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Umpama ada orang, kita punya teman. Dia itu melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran. Oh iya. Nah, kemudian kita negur nggak bisa. Jangan dikasih senyum. Kalau negur nggak bisa, jangan dikasih senyum. Kalau kita cemberut, dia akan mikir, kenapa ya cemberut? Oh mungkin nggak senang karena saya itu maksiat. Akhirnya dia nggak jadi maksiatnya. Nah itu dakwah juga. Itu dakwah Tapi juga. tidak istri cemberut pada suami bukan dakwah itu. Aduh, saya kalau ngobrol nggak suka ngelantur teman-teman, tapi asik bener ngobrolnya. Jadi kalau istri cemberut sama suami tergantung juga. Gitu. Itu mah bagian dari keromantisan, Ustaz. Tergantung juga. Jadi kalau kriteria istri yang solihah, kata Bang Roma apa ya? Ada kan istri yang solihah ya? Ada lagunya istri solehah. Setiap keindahan, ada kan gitu? Ada. Seperti saya. Istri yang solihah itu mudah sebetulnya, istri solihah itu. Idza sarratka, idza nadartaha sarratka. Kriteria istri yang solehah itu ketika dipandang oleh suami bikin senang. Itu aja. Aduh seneng pokoknya suami lihat adem gitu ya. Kalau suami lihat istrinya itu seneng, istrinya udah itu solehah itu. Itu. Jangan nih suami pulang kerja istri pasang muka menyeramkan gitu. Apapun itu, dimarahin, ya udah sabar gitu aja. Sabar, luar biasa. Ustaz, pemaparannya menarik sekali ya, terutama dari kaitan tadi tema berdakwah melalui kesenian. Tentu boleh asal tahu batas-batasnya. Ada batas-batasnya. Selama tidak melanggar norma, baik norma hukum maupun norma agama, mudah-mudahan ya selain menghibur juga ada manfaatnya. Luar biasa Ustaz pemaparannya. Kembali lagi ke kalimat mari bernyanyi dan gembiralah tapi tetap dalam kesopanan dan iman. Saran Ustaz nih, kami kan khususnya ini Forsa Kuningan nih Ustaz, sebaiknya kami secara detailnya, tadi kan selintas sudah harus mengikuti aturan, kami harus berkesenian seperti apa Ustaz sehingga hiburannya dapat, pahalanya juga dapat. Tidak hanya duniawi yang kita dapatkan, tapi dari kesenian tersebut kita juga dapat pahala ukhrawi. Informasi saja Ustaz, memang Forsa Musik Kuningan ini itu hanyalah bagian pengembangan organisasi dari DPC Forsa Kuningan. Forsanya sendiri kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan sosial Ustaz. Misalnya kita mengadakan kegiatan donor darah, kemudian bantuan untuk masyarakat yang kena bencana misalnya. Kemudian di bulan Ramadan kita juga mengadakan acara bagi takjil. Itu berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial yang kami lakukan dengan harapan mendapatkan pahala yang berlimpah untuk kami. Nah, tentunya tidak lepas juga dari sebaiknya kami seperti apa dalam berkesenian tersebut Ustaz. Mohon sarannya di sebagai akhir dari perbincangan kita. Baik, tadi sudah disebutkan sebagaimana kegalauan dari Abdullah bin Rawahah ketika turun ayat wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, dan para penyanyi kebanyakan pengikut mereka adalah orang-orang yang sesat. Namun ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dilanjutkan bahwasanya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Pertama iman, gali terus keimanan kita. Pelajari terus tentang keimanan, tentang tauhid. Bahwasanya la yadurru wa la yanfa'u illallah, tidak ada yang bisa memberikan kemadharatan, kemanfaatan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Itu yang pertama, keimanan. Yang kedua, setelah kita
menanamkan keimanan di dalam hati, keyakinan di dalam hati, kemudian wa amilus sholihat, tebarkan amal soleh. Alhamdulillah, tadi amal soleh itu sudah ada ya, contoh seperti bagi-bagi takjil, kemudian seperti juga donor darah, itu bagian dari amal soleh. Niatkan kita membantu orang lain. Karena apa? Karena ibadah itu bukan hanya mahdhum murni, hanya sholat, baca Quran, enggak, bukan. Justru ibadah itu kita peduli kepada sesama, itu adalah amal soleh yang sangat luar biasa. Bahkan bisa jadi seorang itu terhalang, tidak gini, ada orang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli baca Quran, tapi dia terhalang tidak bisa masuk ke surga. Kenapa? Karena ada tetangganya yang sakit, ada tetangganya yang kelaparan, dia biarkan, nggak dia tolong, nggak dia bantu. Jadi nggak ada kepedulian sosialnya, nggak ada. Makanya yang kedua kemudian amal soleh. Alhamdulillah, dan saya mengenal Forsat juga pas ada kegiatan kemanusiaan, sama-sama di kegiatan kemanusiaan waktu tragedi Palestina itu, kegiatan kemanusiaan. Alhamdulillah Forsat juga bisa gabung. Nah, alhamdulillah. Nah, makanya saya apresiasi untuk DPC Forsa Kuningan, semoga semakin berkah lagi. Amin. Kemudian selain beramal soleh, kemudian wadzakarullah katsira, berbanyak zikir kepada Allah. Banyak zikir kepada Allah. Zikir dengan Allah, Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Banyak zikir apa saja. Makanya sebagai penutup, saya ada sampaikan nasihat ya, nasihat dari seorang ulama. Boleh kata? Boleh banget. Berapa menit ya? Karena Ustadz datangnya terlambat, jadi sekarang saya berikan waktu sepuasnya buat Ustadz. Baik. Satu ketika ada seorang laki-laki datang kepada seorang ulama Fudail bin Iyad. Kemudian si laki-laki bertanya, meminta nasihat, ya Fudail, wahai Kiai, tolong berikan nasihat untuk kami, untuk saya. Berikan nasihat yang bermanfaat untuk saya. Kemudian kata Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, ihfad anni khamsan, jagalah dari kulima nasihat, jagalah dari kulima wasiat. Apa saja? Yang pertama, innama asobaka min musibatin faqdzalika biqadaillah. Yang pertama, nasihat yang pertama, bahwasanya musibah apa saja yang menimpa kepada dirimu, maka katakanlah ini adalah takdir dari Allah. Jadi kalau ada musibah yang menimpa, apapun itu, kalau sudah terjadi, katakan ini takdir dari Allah. Selesai. Hatta tadfa'al malama, sehingga kau tidak mencari kambing hitam yang lain. Makanya saya ingat, dia di rumahnya bikin tenda di padang pasir. Satu ketika di siang hari dia sedang makan kurma. Tiba-tiba ada seorang pemuda mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi sambil teriak-teriak, ya Abdullah, ya Abdullah, ya Abdullah. Begitu sampai di tendanya Abdullah, dia langsung turun, dia langsung masuk ke tendanya Abdullah sambil hariwus-wus. Nggak tahu saya hariwus-wus apa bahasa Indonesianya. Sambil hariwus-wus dia berkata, ya Abdullah, innaka maqtul. Ya Abdullah, anakmu mati dibunuh oleh orang. Abdullah yang sedang makan, dia kemudian melihat kepada si laki-laki itu, mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia lanjutkan makan lagi. Si pemuda ini mungkin Abdullah enggak ngeh. Diulangi lagi, ya Abdullah, innaka maqtul. Abdullah, anakmu mati ditikam oleh orang. Abdullah berkata lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian si pemuda ini mengatakan lagi, wahai Abdullah, aku lihat tadi di tengah padang pasir, ketika anakmu sedang main, ada seorang laki-laki membawa pisau, dia kemudian menebas anakmu, ditusuk, dirobek perutnya, mati seketika itu juga. Kata Abdullah, melihat lagi kepada si pemuda itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 kali. Si pemuda itu kemudian dia emosi juga, wahai Abdullah, demi Allah, sungguh yang ada di dalam otak saya ketika saya menyampaikan kematian anakmu, pembunuhan terhadap anakmu, aku membayangkan engkau akan marah, engkau akan bangkit, bahkan engkau akan membuang makanan yang ada di dalam mulutmu, dan engkau akan mengejar pelakunya. Tapi kenapa engkau hanya diam saja? Engkau teruskan makan seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian Abdullah mengatakan,
tenang dulu wahai pemuda, tenang dulu, sok duduk dulu. Akhirnya duduk si pemuda itu. Kemudian beliau mengatakan, wahai pemuda, ketahuilah bahwasanya saya adalah seorang manusia yang meyakini adanya Tuhan yang bernama Allah, dan Tuhan saya yang bernama Allah telah memerintahkan kepada saya, kalau ditimpa musibah katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan saya sudah melakukannya. Dan ketahuilah wahai pemuda bahwasanya anakku mati bukan ditikam oleh orang. Demi Allah, anakku mati bukan karena ditikam oleh orang, tapi anakku mati karena memang ajalnya sudah datang. Seandainya dia tidak pergi dari sini pun, dia selalu berada sejak pagi bersama dengan saya, maka dia akan mati. Sekarang udah, kalau sudah mati, ya udah, saya teruskan dulu makan, karena kalau dibuang ini mubazir, nggak boleh mubazir. Setelah selesai saya makan, saya akan urus jenazahnya dengan tangan saya sendiri. Itu orang yang sudah mengenal Tuhan. Tenang. Ditimpa musibah, tenang. Makanya kalau apapun musibah, umpamanya kita lagi jalan, ada kulit pisang kita injak, tisorodon, belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah sudah takdir dari Allah. Saya memang harus jatuh. Tanpa ada kulit pisang pun saya pasti akan jatuh. Geus ulah nyalahkeun neangan saha simu. Oh, enggak usah. Yang kedua, nasihat dari Fudhal bin Iyad. Beliau mengatakan bahwasanya ihfad lisanaka litanjua kulul khalqi minka wa latanju min adzabillah. Jaga lisanmu agar supaya lisanmu tidak nyakitin orang, dan lisanmu dan dirimu selamat dari siksanya Allah Azza wa Jalla. Karena banyak orang yang celaka hanya dikarenakan tidak bisa menjaga lisan. Ada tuh lagu Roma Irama, Gibah ya? Lidah judulnya. Oh, lidah ya? Lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi pedang. Nah, itu mah belum tahu saya tahu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan bahwasanya wasaddiq bima razaqaka min rizqi. Yakinlah dengan rizki yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu, supaya engkau menjadi orang yang tenang bahwasanya setiap manusia, siapapun makhluk Allah, begitu dilahirkan Allah sudah siapkan rizkinya. Dia akan ngabisin beras berapa ton, dia akan menghabisin air berapa liter, dia akan menghabiskan garam berapa kilo, itu sudah ada itu rizkinya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya jangan, kalau cek Jawa nama, jangan terlalu ngoyo lah berizki. Ulah sieun teu emang. Emam jeung teu emam itu seperti sudah ada hidangan di depan kita, itu insya Allah rezeki kita itu. Insya Allah rezeki kita. Ini luar biasa. Nah, kemudian jadi begini. Jadi kalau saya sering mencontohkan, contoh gini, seandainya Teh Teti ini dikasih uang, punya uang 1 juta. 100 ribuan, berarti berapa lembar tuh? 10 ya. Besok mau belanja ke pasar, disimpan di lemari, disimpan di lemari di bawah baju umpamanya. Besok pagi-pagi ketika udah dang dan udah apa mau berangkat ke pasar, diambil uang tersebut. Begitu diambil, ternyata uang tersebut tinggal 900, hilang 1, hilang 100 gitu. Nah, ketika hilang 100, apa biasanya yang kita lakukan? Ini mestinya kalau orang yang beriman, ketika hilang 100, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, untung yang disisakan Allah lebih banyak daripada yang hilang. Memang rezeki saya memang 900, yang 100 itu udah bukan rezeki saya. Jadi gitu. Jangan ngomel-ngomel. Pasti gitu. Si rumah dimarahin kemana doang gitu. Jadi gini ya, kalau kita terutama host ini ya, kalau umpamanya kejadian seperti itu, sibuk mensyukuri yang tersisa apa sibuk mencari yang hilang? Saya cari cepet deh, sibuk nyari yang hilang. Mestinya kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, untung yang tersisa masih banyak. Untung telengit kabeh cek sundangan nama gitu. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Kalau kita umpamanya sakit gigi kita ada 16, ada 32 umpamanya. Sakit gigi 1. Yang sakit cuma 1.
Ketika sakit satu, sibuk mensyukuri yang sehat yang 31, apa sibuk yang cerikan anu hiji anu nyeri? Sibuk yang cerikan anu hiji, Ustaz. Oh gitu ya. Jadi nanti mah kalau sakit yang sakit cuma satu, syukuri alhamdulillah, yang lain mah enggak. Tangan enggak sakit, perut enggak sakit, kaki enggak sakit, mata enggak sakit. Alhamdulillah cuma gigi yang sakitnya, bukan hati. Ya Allah. Kemudian yang keempat, nasihat daripada Fudhal bin Iyad, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya perbanyaklah mengingat kematian. Perbanyak mengingat kematian supaya engkau tidak mati dalam keadaan lalai. Kematian ada lagunya, Ustaz? Ada lagunya? Ada. Suatu saat pastikan datang. Masya Allah. Udah gitu aja, Ustaz. Ngeri kalau dengar yang itu. Apalagi kalau dengar lagu Sebujur Bangkai itu, perjalanan kita, bukan perjalanan orang lain, perjalanan kita itu. Sebujur Bangkai apa enggak? Insya Allah. Apa ya? Nah, itu nasihat semua ya Allah. Itu pelajaran semua itu. Jadi kalau kita pakai bahasa Arabnya, bahasa Al-Quran, bahasa hadisnya, kalau Roma pakai bahasa Indonesianya dan dilakukan dan dinikmati oleh semua kalangan. Ceritanya Roma Irama sampai rekaman lagu Sebujur Bangkit 3 hari 3 malam belum selesai. Kalau lagu-lagu yang lain 1 jam tik vokal selesai. Kalau Sebujur Bangkit ketika dia menyanyikan itu rekaman menangis, akhirnya ditunda besok lagi. Rekaman lagi menangis lagi, ditunda besok lagi karena dia teringat akan makna dari lagu yang beliau ciptakan. Masya Allah, subhanallah. Jadi menghayati begitu, menghayati. Jadi yang keempat itu perbanyaklah mengingat kematian. Karena gini ya, kalau orang selalu mengingat kematian, maka dia akan termotivasi, semangat untuk melaksanakan ibadah, semangat untuk melaksanakan kebaikan. Umpamanya begini, ini Teti, Kang Engkus umpamanya, Kang Dadit umpamanya, Kang Rompal juga, Kang Rompal. Semuanya rompal ini. Semuanya rompal ya. Kalau saya lihat Kang Rompal yang ini kan. Kang apa ini tuh? Kang Edi. Kang Edi ya, Kang Edi Rompal ya. Kalau seumpamanya kita di sini umpamanya, ini yang di sini umpamanya tiba-tiba ada orang kaya di sini, kemudian ngasih uang, dikasih 10 jutaan, pulang dari sini dikasih 10 jutaan, seneng nggak? Seneng ya, seneng. Kira-kira yang teringat di pikiran besok uang 10 juta mau digunakan untuk apa? Belanja. Jajan. Skincare, Ustaz, skincare. Enggak ingat. Tapi begitu dari sini kemudian tiba-tiba jatuh, dibawa ke rumah sakit umpamanya. Kemudian pulang. Begitu pulang, kemudian Bu, Pak, nanti hasil ininya, hasil ronsen, hasil labnya nanti ditelepon, dikasih kabar. Nah, kemudian kita udah pulang, bisa pulang. Nah, bawa uang nih, bisa jalan sendiri biasa. Setelah itu kemudian baru sejam ditelepon dari pihak rumah sakit mengabarkan tentang kondisi kesehatan kita. Ditelepon oleh dokter. Kata dokter, Bu, Pak, maaf ini saya harus mengabarkan kondisi setelah hasil daripada lab ini ternyata ibu dan bapak mengalami sakit kanker darah umpamanya dan stadiumnya sudah stadium 4. Ini kemungkinan dari dokter bahwasanya umur bapak, umur ibu itu tinggal 24 jam lagi umpamanya. Ya Allah, tolong. Umpamanya kata dokter, ini bertahan tinggal 24 jam lagi, sehari semalam lagi. Nah, ketika dikabarkan oleh dokter bahwasanya besok kita akan mati, kita punya uang 10 juta tadi tuh. Yang terpikir oleh kita uang 10 juta untuk apa? Mau ingatkan duit, Ustaz, mau ingat sing mawar suka. Yang ada paling ini uang 10 juta paling kita mau saya kasihkan ke fakir miskin, saya kasihkan ke orang yatim piatu, saya kasihkan untuk infak, sedekah, wakaf, mungkin gitu. Itu apa maknanya? Kenapa saya cerita itu? Ini hikmah daripada mengingat kematian. Ketika kita meyakini kematian semakin dekat, kematian sudah dekat, maka kita akan termotivasi untuk melaksanakan ibadah. Gitu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, nasihat beliau, udhkurillaha dzikran katsiran haitsu ma kunta. Kata beliau,
Kata Fudhal bin Iyad, berzikirlah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya kamu itu tenang. Karena tips supaya hidup kita itu tenang adalah Al-Quran. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi kalau kita ingin hati tenang, maka banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yakin hati akan tenang. Gitu. Masalah apapun akan beres, yakin. Itu sudah janji Allah. Itu nasihat 5 daripada nasihat Fudhal bin Iyad yang tadi disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwasanya kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan banyak berzikir kepada Allah. 3 ya. Jadi yang dikecualikan, yang tadi disebutkan para penyanyi itu kebanyakan pengikutnya itu adalah orang-orang yang sesat, kecuali yang beriman, beramal soleh, dan banyak berzikir kepada Allah. Semoga kita dijadikan hamba-hamba yang bisa menjalankan itu, iman, amal soleh, dan banyak berzikir kepada Allah. Baik, terima kasih Ustadz, nasihatnya luar biasa. Intinya kita harus meningkatkan iman, beramal soleh melalui kegiatan sosial atau apapun. Kemudian dan yang terakhir apa Ustadz? Zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang selalu ingat akan kematian, sehingga iman terus berusaha ditingkatkan. Tidak hanya sekedar iman sekarang Ustadz yang harus ditingkatkan, tapi juga imun. Imun dalam kondisi seperti ini. Ustadz luar biasa paparannya, nasihatnya sangat berguna. Mudah-mudahan kita semua yang dengar, khususnya di saluran Mabes Forsa RI, juga ada di saluran TikToknya di Irama TV, ditambah ini dari YouTube-nya Masjid As-Salam, yang sudah menyimak bisa mengambil hikmah dari obrolan kita. Amin, amin, amin. Ustadz, tadi di awal saya bertanya, Ustadz punya lagu favorit apa? Kayaknya ngobrol asik ini kurang lengkap deh kalau Ustadz nggak menyanyikan sebait atau selagu juga boleh Ustadz. Kapan lagi saya ngerjain Ustadz? Ustadz kalau di masjid nggak bisa, saya suruh nyanyi. Ustadz, bisa ya? Keramat mau kasih musik atau enggak Ustadz? Kalau kasih musik mah nanti harus semua gitu. Oh, harus semua, sedikit aja. Baik, tadi lagunya Keramat, memang luar biasa Pak Haji, tentang berkahnya seorang ibu. Mangga Ustadz, saya mau nyimak. Harus, saya suaranya udah kayak begini nih. Nggak apa-apa tapi ya. Tidak apa-apa. Jadi yang penting isinya ya, dari Keramat ini. Ini adalah lagu favorit saya. Tentang bagaimana setiap kita harus berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Yang dalam Keramat itu, hai manusia, teng 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 teng, gitu ya. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Udah. Tepuk tangan ya. Luar biasa Ustadz. Maaf, biasanya gini teh. Gimana? Biasanya kalau saya menyanyikan lagu ini atau mendengar lagu ini, dinyanyikan oleh orang yang suaranya bagus, pas gitu ya, nggak tahan sih, nggak terharu ya. Nangis, bukan terharu, iya, nangis gitu. Ingat bagaimana perjuangan seorang ibu kita, dan kita belum bisa berbakti kepada mereka, belum bisa membahagiakan kepada mereka. Jangankan membalas jasa, berbuat baik aja kita belum berbuat sesuatu. Terutama karena semenjak ibu meninggal dunia, itu terasa kehilangan kita, kehilangan sosok seorang ibu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan orang tua kita, terutama ibu yang sudah tiada,
mendapatkan apa ya di live YouTube Masjid As-Salam. Luar biasa kali ini narasumber kita. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa live lagi, silaturahim kembali. Kita sehat semuanya, masih bisa dipertemukan kembali. Amin. Terima kasih Ustadz dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.